Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabina Maharani Zulfena dengan NIM C1C020132 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran kas dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmeka Putra. Oke, baik. Yang pertama itu ada poin diskusi. Pertama, pengertian anggaran kas. Kedua, tujuan penyusunan anggaran kas. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang memengaruhi anggaran kas. Yang keempat, bentuk penyusunan anggaran kas. Yang kelima, ada metode dalam penyusunan anggaran kas. Dan yang terakhir, cara dan langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas. Adapun pengertian anggaran kas atau kas budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Nah, di sini ada pun tujuan penyusunan anggaran kas, yaitu menentukan posisi arus kas dalam berbagai waktu dengan membandingkan uang kas yang masuk dengan uang kas yang keluar, lalu memperkirakan kemungkinan terjadinya suatu defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan dalam pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Bila terjadi defisit dalam perusahaan, maka perlu mencari tambahan dana baru dan sebaliknya. Lalu sebagai dasar kebijakan pemberian kredit perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan oleh perusahaan. Nah, bagi sebuah perusahaan, untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kasnya tidak bisa hanya dengan melihat kegiatan operasionalnya, tapi melalui anggaran kas yang sudah dibuat. Karenanya, anggaran kas dibuat dengan tujuan sebagai berikut, yaitu alat memantau keadaan kas secara terus-menerus, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang, lalu memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya, lalu menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat, dan sebagai alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Nah, ada pun faktor-faktor yang memengaruhi anggaran. Yang pertama yaitu ada kegiatan operasi. Nah, kegiatan operasi ini adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Nah, kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Lalu ada kegiatan investasi. Kegiatan investasi di sini adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti ini yaitu menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada kegiatan pendanaan. Nah, di sini kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri, dan kegiatan pendanaan itu seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Nah, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau prefer untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Nah, adapun bentuk dari penyusunan anggaran kas dapat disusun dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bentuk tunggal. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan suatu kelompok kas masuk dan satu kelompok lagi kas keluar. Lalu yang kedua, bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan. Nah, di sini ada metode dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu ada metode perkiraan kas atau metode langsung. Nah, metode perkiraan kas atau metode langsung didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran, seperti penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk penambahan biaya barang modal. Nah, metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Lalu metode ikhtisar rugi laba atau metode tidak langsung. Nah, titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayar di muka, aktual dan penundaan, selanjutnya sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya.
Lalu yang terakhir itu ada metode neraca. Metode ini sangat mirip dengan metode untung dan rugi yang disesuaikan. Dengan metode ini, semua item neraca dicatat pada sisi masing-masing kecuali kas. Kemudian neraca seimbang. Jika sisi kewajiban lebih berat dari sisi aset, angka perimbangannya adalah kas di bank. Demikian juga jika sisi aset lebih berat dari sisi kewajiban, angka perimbangannya ada overdraft yang merupakan perpanjangan kredit dari bank yang diberikan ketika saldo dalam rekening mencapai nol. Nah, ada pun cara dan langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas. Menyusun anggaran penagihan piutang, yang kedua menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Lalu yang ketiga menyusun anggaran pengeluaran kas. Anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya, dan pengeluaran lain-lain. Lalu cara dan langkah-langkah dalam penyusunan anggaran kas berikutnya yaitu menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara. Artinya bisa terdapat saldo akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Lalu memperkirakan pembayaran bunga atau apabila perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang terakhir yaitu menyusun anggaran kas akhir. Nah, kesimpulannya, anggaran kas adalah prediksi aliran keluar masuknya uang yang direncanakan perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Nah, kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan dalam kegiatan utama perusahaan, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.